Roberto Carlos tidak pernah gagal di Inter Milan. Dalam 4 pertandingan pertamanya, ia mencetak 4 gol. Semusim di Italia, bek muda asal Brasil itu membukukan 7 gol dari 34 penampilan. Angka yang seharusnya menjadi awal dari perjalanan panjang di San Siro. Namun, semakin tajam Roberto Carlos menyerang, semakin Inter ragu menempatkannya sebagai bek. Roy Hasan mendorongnya bermain di lini tengah dan sayap. Keputusan yang terlihat sederhana, tetapi membuat Roberto Carlos khawatir. Ia merasa posisi tersebut dapat merusak peluangnya mempertahankan tempat di tim nasional Brasil. Roberto Carlos akhirnya memilih pergi. Saat Inter membuka pintu keluar, Fabio Capello langsung bergerak. Sebuah fax dikirim. Presiden Real Madrid ditelepon. Menurut Capello, hanya sekitar 1 hari kemudian, kesepakatan itu sudah selesai. Inter kehilangan Roberto Carlos setelah 1 musim. Real Madrid kemudian memilikinya selama 11 tahun, memainkan dirinya 527 kali, menikmati 68 gol, dan merayakan 3 gelar Liga Champions bersamanya. Permainannya tidak berubah, kaki kirinya tetap sama, kecepatannya tetap sama, dan keberaniannya juga tetap sama. Yang berbeda hanyalah klub yang tahu cara melihatnya. Lantas bagaimana bisa kesalahan Inter Milan justru melahirkan salah satu legenda terbesar dalam sejarah Real Madrid? Roberto Carlos will strike one from here. Oh, that is quite brilliant from Roberto Carlos. And inside the first 5 minutes, Real Madrid lead. No chance at all for Arnau. A trademark free kick from Roberto Carlos. Musim panas 1995, Roberto Carlos meninggalkan Brasil dengan langkah seorang pemain muda yang sedang mengejar dunia. Usianya baru 22 tahun, namun namanya sudah tumbuh jauh lebih cepat daripada umurnya. Bersama Palmeiras, ia memenangkan 2 gelar Liga Brasil secara beruntun pada 1993 dan 1994. Di sisi kiri, Roberto Carlos juga pernah membangun kerjasama berbahaya bersama Rivaldo. Kecepatannya mencolok, tenaganya seperti tidak pernah habis. Kaki kirinya mampu mengubah bola mati menjadi ancaman dari jarak yang tidak masuk akal. Eropa pun memanggil, tujuannya adalah Italia, tempat yang saat itu dianggap sebagai pusat sepak bola dunia. Serie A bukan liga yang mudah ditaklukkan pemain muda. Hampir setiap tim memiliki bek keras, penjaga gawang hebat, dan pelatih yang memperlakukan taktik seperti ilmu yang pasti. Ruang bermain sangat sempit, kesalahan kecil bisa membuat seorang pendatang menghilang sebelum sempat dikenal. Roberto Carlos datang ke Inter Milan untuk menghadapi semua itu. Ia tidak tahu bahwa Italia akan menjadi tempat persinggahan singkat. Ia hanya tahu bahwa inilah pintu pertamanya menuju sepak bola Eropa. Tanggal 27 Agustus 1995, Inter menghadapi Vicenza pada pertandingan pertama Serie A di musim tersebut. San Siro dipenuhi puluhan ribu penonton. Javier Zanetti menjalani debutnya. Roberto Carlos juga berdiri di sisi kiri dengan seragam biru hitam untuk pertama kalinya. Laga berjalan ketat, tidak banyak ruang, dan tidak ada gol sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-53, Inter lalu memperoleh tendangan bebas. Roberto Carlos maju, bola ditembak rendah, keras, lalu menembus pertahanan Vicenza. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Inter menang dan pemain muda yang baru datang dari Brasil itu langsung memberikan kemenangan pada pertandingan pertamanya di Liga. Awal gol itu bukan sebuah kebetulan, karena Roberto Carlos mencetak 4 gol dalam 4 penampilan pertamanya bersama Inter. Untuk ukuran seorang bek kiri, catatan itu terasa tidak biasa. Ia tidak membutuhkan waktu lama untuk memperlihatkan alasan Inter membawanya ke Italia. Namun yang membuat Roberto Carlos istimewa bukan hanya gol dari tendangannya. Ia dapat merebut bola di wilayah pertahanan, kemudian tiba-tiba muncul di dekat kotak penalti lawan. Tubuhnya tidak tinggi, tapi paha yang kuat, keseimbangan tubuh, dan ledakan kecepatannya membuat ia sulit dihentikan ketika sudah berlari. Roberto Carlos juga membawa sifat permainan Brasil ke dalam kerasnya sepak bola Italia.
ia berani maju. Ia tidak melihat garis tengah sebagai batas bagi seorang bek. Ketika ruang terbuka, ia menyerang seperti pemain sayap. Ketika bola mati datang, ia berdiri seperti seorang penyerang yang percaya dapat mencetak gol dari mana saja. Semua kualitas itu sebenarnya sudah terlihat sejak di Inter. Masalah justru muncul karena Roberto Carlos terlalu berbeda dari gambaran bek kiri yang biasa. Semakin sering ia mencetak gol, semakin besar godaan untuk memainkannya lebih dekat ke gawang lawan. Kecepatan dan kekuatan serangnya membuat orang berpikir bahwa tugas bertahan hanya membatasi kemampuannya. Disinilah dua pandangan mulai bertabrakan. Bagi Inter, Roberto Carlos terlihat seperti penyerang yang kebetulan ditempatkan sebagai bek. Tapi bagi Roberto Carlos, posisi bek kiri justru menjadi landasan dari seluruh permainannya. Ia membutuhkan lapangan panjang di hadapannya. Ia perlu mengambil ancang-ancang dari belakang, membangun kecepatan, lalu datang ketika lawan belum siap. Ketika ditempatkan terlalu maju, keunggulan itu bisa menghilang. Roberto Carlos memulai petualangannya di Italia dengan cara yang hampir sempurna. 4 gol dalam 4 penampilan pertama. Tendangan bebas penentu kemenangan pada laga debut. San Siro sudah melihat kekuatan kaki kirinya, bahkan sebelum dunia benar-benar mengenalnya. Tetapi keberhasilan itu justru melahirkan kebingungan. Inter melihat seorang bek yang terlalu berbahaya untuk terus berada di belakang. Sedangkan Roberto Carlos melihat dirinya sebagai bek yang paling berbahaya karena memulai serangan dari belakang. Lalu, ketika Robertson datang membawa gagasannya sendiri, perbedaan kecil itu berubah menjadi ancaman bagi masa depan sang pemain. Apakah Inter akan membangun tim yang memaksimalkan Roberto Carlos atau justru mengubahnya menjadi pemain yang tidak pernah ingin ia jalani? オープンから攻めてきたロベルト・カルロスシュートゴール先制点はブラジル6分ですまさか呆然としました Oktober 1995, Inter Milan belum menemukan kestabilan. Ottavio Bianchi meninggalkan kursi pelatih, lalu Roy Hodgson datang membawa tuntutan baru. Struktur yang lebih disiplin, jarak antar pemain yang lebih terjaga, dan pertahanan yang tidak mudah kehilangan keseimbangan. Ia mewarisi skuad yang menurut pengakuannya sendiri belum dipenuhi banyak pemain besar, salah satunya Roberto Carlos. Dia memang berbakat, tetapi masih muda dan baru mengenal kerasnya sepak bola Italia. Kedatangan pelatih baru biasanya membuat harapan, tapi bagi Roberto Carlos, perubahan itu justru perlahan menggeser arah karirnya. Masalahnya bukan karena Hodgson tidak melihat kemampuan menyerangnya. Sang pelatih tahu Carlos memiliki tenaga besar, kecepatan tinggi, dan kaki kiri yang dapat menghasilkan gol. Justru karena itulah, Carlos mulai ditempatkan lebih jauh dari wilayah pertahanan. Karena di mata Hodgson, kekuatan tersebut terlalu berharga untuk dibiarkan bermula dari belakang. Roberto Carlos kemudian dimainkan di lini tengah atau sebagai pemain sayap. Sementara itu, Alessandro Pistone memperoleh kesempatan di posisi bek kiri. Hodgson mengenang Carlos sebagai pemain dengan bakat alami besar, tetapi dalam susunan timnya, Alessandro Pistone yang lebih sering menempati sisi kiri pertahanan. Sekilas, keputusan itu terdengar masuk akal. Carlos rajin menyerang. Ia mampu melewati lawan, mengirim umpan, dan melepaskan tembakan dari jarak jauh. Memajukannya beberapa meter seolah akan membuat Inter mendapatkan lebih banyak serangan dari kemampuan tersebut. Namun, gaya bermain Roberto Carlos dibangun dengan cara berbeda. Sebagai bek kiri, ia melihat seluruh lapangan di hadapannya. Ia dapat mengambil ancang-ancang dari wilayah sendiri, meningkatkan kecepatan, kemudian datang ke area lawan saat penjagaan mulai terpecah. Pergerakannya sulit dibaca karena bermula dari tempat yang jauh. Ketika ia berdiri sebagai pemain sayap, ruang itu menyempit. Carlos menerima bola lebih dekat dengan penjagaan lawan. Ia tidak lagi datang sebagai gelombang kedua, melainkan harus menghadapi pertahanan yang sudah siap. Kecepatan yang sebelumnya menjadi kejutan berubah menjadi sesuatu yang mudah ditunggu. Disinilah taktik berubah menjadi persoalan pribadi. Roberto Carlos merasa dirinya adalah bek kiri, bukan karena ia tidak ingin menyerang, tetapi karena posisi itulah yang membuat kemampuan menyerangnya menjadi jauh lebih berbahaya. Dalam wawancara dengan 442, ia mengatakan masalah utamanya di Inter adalah Hodgson. Carlos merasa harus pergi karena tidak ingin peluangnya bersama tim nasional Brasil ikut terancam.
Kekhawatiran itu bukan perkara kecil, bermain untuk Brasil berarti bersaing di tengah kumpulan pemain terbaik dunia. Seorang pemain muda tidak hanya harus tampil bagus, ia juga perlu memiliki posisi yang jelas. Jika Inter terus melihat Roberto Carlos sebagai gelandang atau sayap, pelatih Brasil dapat mempertanyakan tempatnya sebagai bek kiri. Carlos akhirnya mencoba mencari jalan keluar tanpa langsung meminta pindah. Ia menghubungi Presiden Inter, Massimo Moratti, dan memintanya berbicara dengan Hodgson agar dirinya dikembalikan ke pertahanan. Menurut cerita Carlos, jawaban yang diterimanya sederhana. Ia dianggap terlalu sering maju, sedangkan bek sayap dalam sepak bola Italia biasanya dituntut lebih berhati-hati. Inilah benturan yang sebenarnya. Inter ingin Roberto Carlos menyerang, tetapi tidak dari posisi bek. Roberto Carlos juga ingin menyerang justru karena ia bermain sebagai bek. Mereka menginginkan hasil yang hampir sama, tetapi menempuh jalan yang berlawanan. Tidak ada perang terbuka di ruang ganti, tidak ada tindakan indisipliner yang membuat Roberto Carlos dibekukan. Hanya ada seorang pelatih dengan sistemnya dan pemain muda yang mulai merasa kehilangan identitasnya. Semakin lama situasi ini berlangsung, semakin besar resiko yang dilihat Carlos. Ia datang ke Italia untuk mendekati panggung terbesar. Kini, keberadaannya di Inter justru dikhawatirkan akan menjauhkannya dari panggung besar itu sendiri. Roberto Carlos masih mencetak gol, namanya tetap diperhitungkan. Dari luar, tidak ada tanda bahwa petualangannya di Milan akan segera berakhir. Namun, di balik semua itu, keputusannya mulai terbentuk. Jika Inter Milan tidak bersedia mengembalikannya ke posisi bek kiri, apakah Roberto Carlos berani meninggalkan salah satu klub terbesar Italia setelah hanya bermain satu musim? Roberto Carlos, come al solito temutissimo. Rincorsa e pallone che vedete si infila alla sinistra di Edoardo. Abbiamo la possibilità di rivedere la conclusione del brasiliano, terzo gol in questo campionato. Musim 1995-96 mendekati akhir. Roberto Carlos masih mengenakan seragam Inter Milan. Ia tetap berlatih, bermain, dan berusaha menjalankan tugas yang diberikan. Namun, Roberto Carlos sudah bisa melihat apa yang akan terjadi jika dirinya terus bertahan. Roy Hodgson tetap membutuhkan pemain yang lebih disiplin di sisi pertahanan. Sementara Carlos tidak mau menghabiskan tahun-tahun penting dalam karirnya sebagai pemain gelandang atau sayap. Di usia 23 tahun, ia berada di persimpangan. Bertahan berarti tetap bermain untuk salah satu klub terbesar Italia. Pergi berarti meninggalkan Eropa hanya setahun setelah kedatangannya, tanpa jaminan bahwa klub berikutnya akan memperlakukannya dengan lebih baik. Tetapi bagi Carlos, risiko terbesar bukanlah pindah. Risiko terbesar adalah kehilangan identitas permainannya sendiri. Perbedaan mereka kini semakin jelas. Inter tidak menolak kemampuan Roberto Carlos. Klub itu hanya merasa sepak bolanya terlalu beresiko untuk ditempatkan di garis pertahanan. Carlos kemudian meminta untuk dijual, namun kisah kepergiannya tidak hanya memiliki satu versi. Alessandro Pistone, pemain yang ketika itu bersaing sebagai bek kiri Inter, membantah anggapan bahwa Hodgson sekedar memilih dirinya karena menganggap Roberto Carlos tidak cukup bagus. Menurut Pistone, Carlos memang ingin meninggalkan klub setelah memperoleh kesempatan dari Real Madrid. Versi tersebut membuat ceritanya lebih rumit. Roberto Carlos merasa posisinya di Inter tidak memiliki masa depan. Di sisi lain, klub mungkin melihat keinginannya pergi semakin kuat setelah tawaran dari Spanyol mulai muncul. Keduanya tidak harus saling bertentangan. Real Madrid bisa saja menjadi tujuan yang membuat Carlos semakin yakin. Tetapi keyakinan untuk pergi sudah tumbuh karena ia tidak lagi percaya pada peran yang disiapkan Inter. Ketika musim berakhir, pintu keluar itu akhirnya terbuka. Inter melihat kepergian Roberto Carlos sebagai penyelesaian dari ketidakcocokan yang sulit dipaksakan. Dan Carlos melihatnya sebagai kesempatan yang menyelamatkan karirnya sebelum terlambat. Belum ada yang mengetahui seberapa besar keputusan tersebut akan terasa, sampai kabar mengenai ketersediaan Roberto Carlos tiba kepada seorang pelatih Italia yang baru saja mengambil pekerjaan di Real Madrid. Fabio Capello mendengarnya. Reaksinya bukan berpikir panjang. Ia justru sulit percaya Inter benar-benar bersedia melepas pemain seperti Roberto Carlos. Menurut Capello, setelah menerima informasi tersebut, ia segera menghubungi Presiden Madrid Lorenzo Sanz.
Lalu, mengapa Fabio Capello hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk melihat sesuatu yang tidak berhasil ditemukan Inter Milan? Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Mei 1996, Fabio Capello belum memimpin satu pertandingan pun bersama Real Madrid. Namun ia sudah tahu bahwa klub barunya membutuhkan perubahan besar. Madrid baru melewati musim tanpa gelar utama. Sejumlah pemain lama mulai meninggalkan Bernabeu. Lorenzo Sanz, sang presiden, memberikan Capello ruang untuk membangun tim sesuai gagasannya. Lalu datang sebuah kabar dari Milan. Seorang agen memberitahu Capello bahwa Inter bersedia menjual Roberto Carlos. Pelatih asal Italia itu terkejut. Ia mengetahui kekuatan sang pemain. Ia juga mendengar bahwa Roberto Carlos tidak bahagia dengan peran yang diberikan Roy Hodgson. Capello tidak meminta waktu untuk memikirkannya. Ia langsung melihat kesempatan. Menurut cerita Capello, ia segera meminta bukti bahwa Inter benar-benar ingin melepas Roberto Carlos. Sebuah fax berisi harga transfer kemudian dikirim kepadanya. Capello menghubungi Lorenzo Sanz. Ia memperingatkan sang presiden bahwa klub-klub besar Italia dapat ikut bergerak jika kabar tersebut tersebar. Madrid tidak boleh terlambat. Capello kemudian menggambarkan proses itu sebagai salah satu transfer tercepat yang pernah ia lakukan. Ia berbicara dengan presiden dan pada hari berikutnya kesepakatan sudah tercapai. Kecepatan itu seperti menunjukkan perbedaan besar. Inter yang masih berusaha menentukan Roberto Carlos sebaiknya menjadi bek, gelandang, atau pemain sayap. Capello justru tidak melihat kebingungan tersebut. Capello melihat seorang bek kiri, bukan bek yang harus dilarang melewati garis tengah, bukan pula penyerang yang dipaksa menunggu bola di depan. Karena Roberto Carlos akan memulai dari belakang, lalu menggunakan seluruh lapangan sebagai jalur untuk menyerang. Madrid tidak menghilangkan naluri ofensifnya. Klub itu memberi naluri tersebut di titik awal yang tepat. Tentu kebebasan itu tetap memiliki resiko. Ketika Roberto Carlos melesat ke depan, ruang dapat terbuka di belakangnya. Namun, Capello tidak menjadikan kekurangan itu alasan untuk memindahkannya. Ia membangun struktur yang memungkinkan pemain lain menjaga keseimbangan saat Carlos maju. Hasilnya segera terlihat. Pada pertandingan liga pertamanya di musim 1996-97, Roberto Carlos berhasil menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan saat melawan Deportivo La Coruña melalui golnya menjelang akhir laga. Dan laga berakhir imbang dengan skor imbang 1-1. Beberapa pekan kemudian, Carlos mulai menunjukkan tendangan keras, umpan panjang, dan keberanian menyerang yang sebelumnya menimbulkan perdebatan di Italia. Namun, perubahan terbesar bukan terletak pada gol atau kecepatannya. Untuk pertama kalinya di Eropa, Roberto Carlos merasa bahwa klub dan pelatih melihat dirinya dengan cara yang sama seperti ia melihat dirinya sendiri. Karena ia tidak perlu memilih antara bertahan atau menyerang, ia dapat menjalankan keduanya. Pada 14 Juni 1997, Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid 3-1 dan memastikan gelar Liga Spanyol. Roberto Carlos menjadi juara Liga pada musim pertamanya di Bernabeu. Klub yang setahun sebelumnya gagal menemukan tempat terbaik baginya, kini melihat pemain itu langsung menjadi bagian penting dari tim juara. Fabio Capello hanya bertahan 1 musim pada periode pertamanya di Madrid. Namun satu keputusan cepat yang ia buat sebelum musim dimulai meninggalkan pengaruh yang jauh lebih panjang untuk Madrid. Dan Roberto Carlos yang datang sebagai pemain yang sedang mencari tempat untuk menyelamatkan arah karirnya. Beberapa bulan kemudian, ia berdiri sebagai juara Liga Spanyol. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil sebagai bek kiri. Lalu, mampukah Roberto Carlos mempertahankan tempatnya ketika Capello pergi? Roberto Carlos. Mei 1998, 2 tahun setelah meninggalkan Inter Milan, Roberto Carlos berdiri di Amsterdam bersama Real Madrid. Di hadapannya ada Juventus, finalis Liga Champions dalam 2 musim sebelumnya. Madrid membawa luka yang jauh lebih tua. Klub terbesar Spanyol itu sudah menunggu selama 32 tahun untuk kembali mengangkat trofi Eropa.
Generasi berganti, pelatih datang dan pergi. Namun, gelar yang pernah membuat Madrid disegani dunia terus terasa semakin jauh. Roberto Carlos baru menjalani musim keduanya di Bernabeu. Di Inter, kemampuan menyerangnya pernah dianggap terlalu beresiko bagi seorang bek. Kini, sifat yang sama menjadi salah satu senjata bagi Madrid untuk mengakhiri penantian panjang itu. Madrid mengalahkan Juventus 1-0 dan Roberto Carlos menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya. Trofi itu bukan akhir dari pembuktiannya. 2 tahun kemudian, Madrid kembali mencapai final Liga Champions. Kali ini mereka mengalahkan Valencia 3-0 di Paris dan Roberto Carlos kembali bermain di sisi kiri Madrid, membantu klub meraih gelar Eropa keduanya hanya dalam 3 musim. Lalu datang musim 2001-2002, Madrid telah berubah menjadi panggung para bintang. Luis Figo datang, Zinedine Zidane menyusul. Nama-nama besar berkumpul di Bernabeu, bukan pemain tambahan dalam proyek tersebut. Ia sudah menjadi fondasi sebelum era Galacticos dimulai. Di sisi kiri, Carlos tidak hanya menyediakan kecepatan. Pergerakannya memberi lebar bagi tim, memaksa lawan mundur, lalu membuka ruang untuk para gelandang di tengah. Saat dirinya maju, Madrid seolah memiliki pemain sayap tambahan tanpa kehilangan satu tempat di susunan awal. Puncaknya tiba dalam final Liga Champions 2002 melawan Bayer Leverkusen. Ketika itu skor masih imbang 1-1 menjelang turun minum. Roberto Carlos mengejar bola di sisi kiri, lalu mengirim umpan tinggi menuju tepi kotak penalti. Umpan itu tidak terlihat sempurna, bola melambung dan jatuh dari sudut yang sulit. Namun, Zinedine Zidane sudah menunggu. Satu ayunan kaki kiri mengubah pola tersebut menjadi salah satu gol paling terkenal dalam sejarah final Liga Champions. Dunia mengingat tendangan Zidane, tetapi gol itu bermula dari Roberto Carlos. Pemain yang dahulu ingin dipindahkan ke depan karena dianggap terlalu menyerang untuk menjadi back. Madrid menang 2-1 dan Roberto Carlos memperoleh gelar Liga Champions ketiganya. Ia kini bukan lagi pemain muda yang mencari tempat dalam tim, tapi ia telah menjadi bagian dari generasi yang mengembalikan Madrid ke puncak Eropa. Total, Roberto Carlos bermain bersama Madrid selama 11 musim. Ia memainkan 527 pertandingan dan mencetak 68 gol untuk Real Madrid. Lebih dari 10 trofi diraih bersama klub tersebut. Angka yang terasa semakin ironis ketika mengingat Inter hanya memilikinya selama 1 musim. Real Madrid tidak menghilangkan kekurangan Roberto Carlos. Ia tetap meninggalkan ruang ketika menyerang. Tidak setiap umpannya tepat, tidak setiap larinya berakhir dengan gol. Namun, Madrid memahami bahwa pemain istimewa tidak selalu harus dibuat lebih aman. Terkadang, sebuah tim hanya perlu menerima resikonya agar dapat menikmati sesuatu yang jauh lebih besar. Inter melihat Roberto Carlos dan bertanya bagaimana cara mengendalikan naluri menyerangnya. Dan Madrid melihat naluri yang sama, tapi menjadikannya sebagai kekuatan. 11 musim, 527 pertandingan, 68 gol, dan beberapa gelar yang diraihnya menjadi sebuah jawaban yang sudah terlihat jelas kualitasnya. Tetapi setelah memberikan begitu banyak kepada Madrid, bagaimana kisah Roberto Carlos akhirnya ditutup dan apa yang benar-benar tertinggal dari kesalahan Inter Milan? Roberto Carlos akhirnya meninggalkan Real Madrid pada tahun 2007. 11 tahun sebelumnya, ia tiba di Madrid bukan sebagai pemain yang dianggap gagal. Ia datang sebagai pemain yang belum menemukan tempat yang benar. Inter Milan melihat keberaniannya menyerang sebagai persoalan yang harus diatur. Real Madrid melihat hal yang sama sebagai kekuatan yang harus dibebaskan. Di Madrid, Roberto Carlos tidak diminta meninggalkan nalurinya. Kekurangannya tidak disembunyikan, resikonya diterima. Dan sebagai gantinya, Madrid mendapatkan sesuatu yang belum pernah dimiliki banyak klub pada masa itu. Itulah sebabnya kisah Roberto Carlos tidak hanya berbicara tentang kesalahan Inter. Cerita ini juga berbicara tentang betapa pentingnya sebuah klub memahami permainannya. Bakat besar tidak selalu gagal karena kurangnya kemampuan. Kadang, bakat itu hanya tumbuh di tempat yang salah, dipaksa mengikuti bentuk yang tidak sesuai, dinilai dari sesuatu yang memang tidak pernah menjadi kekuatannya. Roberto Carlos beruntung menyadarinya sebelum terlambat. Ia berani pergi ketika pilihan bertahan terasa lebih aman. Ia meninggalkan salah satu liga terbaik dunia tanpa kepastian bahwa pilihan berikutnya akan lebih baik. Inter Milan mungkin tidak pernah berniat membuang seorang legenda. Mereka hanya gagal melihat legenda itu dalam bentuk yang sebenarnya. Dan Roberto Carlos tidak perlu kembali untuk membuktikan bahwa mereka salah.
Ia melakukannya dari kejauhan, dengan terus berlari di sisi kiri Bernabeu, sampai dunia akhirnya mengerti bahwa dirinya tidak pernah terlalu menyerang untuk menjadi seorang bek. Ia hanya terlalu istimewa untuk diperlakukan seperti bek biasa.